Sorry, dua. Halo guys, balik lagi sama saya Afriza Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya manajemen dan pengetahuan organisasi. Yuk, mari kita simak. Ya, di sini ada konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Mulyono 2003. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi tersentralisasi berbeda dengan organisasi terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Ya, di sini manajemen mencakup 5. Yang pertama, mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi informasional dan memutuskan. Ya, di sini ada sisi pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan secara konseptual. Budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Menurut Hochfede dan Draha 2005 berpendapat, budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni. Dan yang kedua, nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Ya, di sini ada daftar pertanyaan yang bisa kalian tanyakan buat ke manajemen. Yang di sini ada 20 pertanyaan dan kita bisa ambil contoh. Ketiga, apa yang dilakukan untuk maju dalam perusahaan ini? Yang kedua, tipe orang macam apa yang berhasil di sini? Yang ketiga, apa yang dilakukan untuk mengobarkan semangat kerja di sini? Itu sebagai contoh. Kita ambil 3 dari 20 pertanyaan. Manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan untuk kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberikan kuasa orang-orangnya merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar dalam kepala manusia dalam berbentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Budaya knowledge sharing merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan efektif. Ya, di sini ada unsur budaya sharing pengetahuan yang dibagi 5 tingkatan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Tingkatan kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Tingkatan ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Tingkatan yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan tingkatan kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif, menurut Tobing 2007. Ya, di sini ada gambar kerangka knowledge sharing.
Di sini ada fasilitator dan sharing champion, yang ke atas ada kontributor, yang ke kiri ada peserta, dan yang kanan ada media. Yang bawah fasilitator dan sharing champion, bentuk sharing champion, sediakan fasilitator bersertifikat, beri reward pada fasilitator. Yang ke atas, menstimulasikan keinginan sharing, kenali dan beri reward kepada kontributor. Yang ke kiri ke peserta, stimulasi kenikmatan dalam mempelajari pengetahuan dan pengalaman orang lain atau memberi reward kepada peserta. Yang kanan media, sediakan media bervariasi yang sesuai latar belakang peserta. Peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan. Di sini ada gambar komponen nilai-nilai inti. Yang pertama ada leadership, yang kedua ke sense of direction, yang ketiga ada climate, yang keempat positive teamwork, yang kelima value add system, yang keenam ada enabling structure, yang ketujuh ada appreciate competence, yang ketujuh ada develop individual. 7 variabel yang berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi yang terangkum dalam 7S menurut McKinsey. Yang pertama ada struktur, sistem, style, staff, skill, dan strategi. Dan yang di tengah itu ada share value. Di sini bisa menjadi kayak segitiga bermuda, dari strategi ke sistem dan lalu ke staff menjadi share value, dan skill ke style dan ke struktur sama aja menjadi share value. Jadi kayak berkesinambungan antara satu dan yang lain buat menuju kesuksesan organisasi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Ya, sekian materi yang saya sampaikan mengenai budaya manajemen dan pengetahuan organisasi. Ya, bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subrek ya guys ya. Nice.